Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmin dengan NIM A1J1181053 dari kelompok 1. Video ini merupakan salah satu tugas praktikum dari mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia yang diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi, SPD MSI, dengan asisten pembimbing WOD Siti Hajar Fauzia dengan judul Praktikum Sistem Pencernaan. Baik, jadi pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Enzim yang dihasilkan oleh organ-organ pencernaan dan jenisnya tergantung dari bahan makanan yang akan dicerna oleh tubuh. Zat makanan yang dicerna akan diserap oleh tubuh dalam bentuk yang lebih sederhana. Proses pencernaan makanan pada tubuh manusia dapat dibedakan atas dua macam, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan secara mekanik yaitu proses perubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi kecil dan halus. Pada manusia dan mamalia, umumnya proses pencernaan mekanik dilakukan dengan menggunakan gigi, dan pencernaan secara kimiawi atau enzimatis yaitu proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim, dan enzim ini yaitu zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi untuk mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi, dan pada bagian ini juga terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Di dalam mulut terdapat yaitu yang pertama gigi atau biasa disebut dens. Nah, gigi ini merupakan alat pencernaan yang bertugas secara mekanik. Yang kedua yaitu lidah atau lingua, yang merupakan organ yang terletak di dasar mulut yang kaya akan otot yang berfungsi mengaduk makanan, membantu proses penelanan makanan sebagai alat atau organ pengecap, membantu membersihkan rongga mulut, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kelenjar ludah atau glandula sifalas. Nah, kelenjar ini menghasilkan air liur atau air ludah yang bersifat pekat, yang licin, yang berfungsi untuk mempermudah proses penelanan dan pencernaan makanan, yang melindungi selaput mulut dan mencerna makanan secara kimiawi. Setelah mulut, sistem pencernaan yang kedua yaitu faring. Faring merupakan organ penghubung antara rongga mulut dengan kerongkongan atau esofagus. Makanan yang telah dicerna akan masuk ke kerongkongan melalui proses digultisi yang melewati faring. Faring juga merupakan pertemuan antara traktus digestivus dengan saluran respirasi, yang disebut juga sebagai pangkal esofagus. Nah, di bagian dalam faring terdapat amandel atau tonsil yang merupakan kumpulan kelenjar limfa yang mengandung limfosit. Yang ketiga yaitu kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan ini merupakan tabung berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung atau ventrikus dengan panjang sekitar 20-25 cm. Yang keempat yaitu lambung. Lambung adalah organ kantong besar yang terletak di rongga perut yang agak terletak di bagian kiri. Dinding lambung tersusun menjadi 4 lapisan. Yang pertama yaitu lapisan peritoneal atau lapisan serosa, yang merupakan lapisan terluar dari ventriculus yang berfungsi sebagai lapisan pelindung perut. Lapisan kedua yaitu lapisan berotot, terdiri dari kardiak, fundus, dan pilorus. Yang ketiga yaitu lapisan submukosa atau lapisan yang terdapat pembuluh darah, arteri, dan vena yang dapat menyalurkan nutrisi dan oksigen ke sel-sel perut. Yang keempat yaitu lapisan mukosa. Lapisan ini berfungsi untuk menyimpan makanan dalam kurun waktu 2-5 jam, yang mengaduk makanan dan mencerna makanan dengan bantuan enzim. Yang kelima yaitu usus halus. Nah, usus halus ini merupakan saluran panjang yang sekitar 8,25 mili dan dibagi menjadi beberapa yaitu duodenum atau usus 12 jari, yang merupakan usus halus yang berbatasan dengan ventriculus. Yang kedua yaitu jejunum atau usus kosong, berupa usus halus yang berbatasan langsung dengan duodenum dan ileum.
Selanjutnya yaitu ileum atau usus, merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan yang panjangnya sekitar 1 meter. Yang keenam yaitu kelenjar pankreas. Nah, kelenjar pankreas terletak dekat ventriculus atau rongga perut sebelah kiri, yaitu di antara duodenum dan limfa, dengan panjang sekitar 15 cm dan lebar 5 cm. Yang ketujuh yaitu hati. Hati atau hepar merupakan sistem pencernaan karena termasuk kelenjar pencernaan yang terbesar dalam tubuh dengan berat sekitar 2 kg dan berwarna kemerahan. Terletak di rongga perut sebelah kanan di bawah sekat rongga dada. Menghasilkan cairan empedu yang ditampung dalam kantung empedu. Nah, empedu ini menghasilkan zat warna empedu yaitu bilirubin dan biliverdin dan garam empedu yang berfungsi untuk mengemulsikan atau memecahkan lemak dan membunuh kuman-kuman dalam saluran pencernaan bagian atas. Yang kedelapan yaitu usus besar. Nah, usus besar ini merupakan saluran panjang dengan permukaan dinding yang mengalami penyempitan dan penonjolan serta terusan dari usus halus. Yang kesembilan yaitu anus. Anus merupakan lubang pada ujung saluran pencernaan yang menghubungkan rektum dengan dunia luar atau udara luar. Terletak di pelvis. Di anus terdapat proses perjalanan terakhir dari feses yang terletak di bentuk di kolon. Proses pengolahan feses melalui anus disebut difeksi. Baik, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.